Selamat Hari Natal kepada semua orang. Ini adalah hari yang paling kudus dan yang paling penting dalam sejarah manusia. Karena Allah Allah kami, Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Dan kita hadir di sini untuk merayakan itu dan mengucap syukur kepada Allah. Di antara semua hari Natal, saya berdoa agar Natal tahun ini akan menjadi Natal yang sangat bermakna bagi kalian semua, di mana Allah kita Yesus Kristus sungguh-sungguh lahir di dalam setiap hati kita dan kita menerima Dia dan kita mendedikasikan hidup kami untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Mengapa Yesus Datang dari Surga ke Bumi. Dan mungkin kita tahu jawabannya ya, tapi coba saya awali ini dengan pertanyaan. Saya akan baca beberapa kalimat dan kalian bisa beritahukan kepada saya apakah ini benar atau salah. Pertama, Allah menciptakan ikan untuk memiliki tubuh yang sempurna untuk hidup di dalam air. Nomor dua, Allah menciptakan burung-burung untuk memiliki tubuh yang sempurna untuk dapat berterbangan di udara. Nomor tiga, Allah menciptakan binatang untuk memiliki tubuh yang sempurna untuk melaksanakan aktivitas mereka di kehidupan binatang-binatang. Terakhir, Tuhan menciptakan tubuh yang sempurna yang akan mengalami kehidupan dan kematian di bumi. Coba saya awali. Semenjak kejatuhan Adam, maut datang pada umat manusia, dan dan Tuhan beritahukan kepada kami bahwa dari debu kita berasal dan dari debu kita akan balik, kan? Dan kita setiap hari melihat ada orang mati ya. Dan kita melihat kematian sebagai akhir hidup kami, dan ini telah menjadi norma yang diterima semua orang. Tapi ini bukanlah rancangan awal Allah untuk umat manusia. Yang kita alami adalah kita mengalami bahwa kita datang dari debu dan kita balik lagi ke debu. Dan setelah itu mungkin kita memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan setelah kematian, dan tidak ada yang benar-benar yakin ya. Tapi mengapa Yesus datang dari surga ke bumi? Ia datang untuk mengubah kondisi kita, supaya kita tidak perlu menghadapi kehidupan dari tanah dan yang balik ke tanah. Tapi kita dapat hidup dari yang kita dapat berasal dari bumi, tetapi berakhir di surga. Dan saya berdoa agar kita dapat percayakan hal ini. Jika kita tidak percaya, kita tidak memiliki Kristus. Jadi ini poin terpenting yang saya ingin kita semua bawa pulang hari ini. Saya ingin kiranya firman mengingatkan kepada setiap kami mengapa Yesus datang. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kami bahwa akan datang suatu hari, suatu waktu di mana yang dapat
binasa akan mengenalkan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati akan mengenalkan yang tidak dapat mati. Dan menurut kalian, kapan hari ini akan datang? Saya berdoa agar hari itu segera datang sebelum kematian menyambut kita. Maksud saya kita tidak takut akan kematian, karena Tuhan akan membangkitkan setiap kita. Tapi marilah kita berdoa agar kita sungguh-sungguh setiap orang di sini, setiap orang yang menonton di YouTube, bahwa kita semua akan mengalami kebangkitan dan transfigurasi ini, bahwa tubuh dunia kami akan menjadi tidak dapat binasa, menjadi kekal. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Kita tadinya baca dari ayat 45, tapi kita lanjut ayat 51 sampai 55. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini disebut sebagai suatu rahasia atau sebuah misteri, karena ini tidak masuk akal menurut akal duniawi, menurut logika manusia pada umumnya. Ini tidak masuk akal. Dan di sini kata tidur, kata tidur itu sebenarnya adalah mati. Dan di ayat 52 dikatakan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri yang berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan di sini nafiri yang terakhir ini menimbulkan firman akhir zaman. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus menangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus menangkan yang tidak dapat mati. Dan saya berdoa agar ini terjadi kepada setiap kita yang di sini. Atau hanya kepada mereka yang berkata amin ya. Kita harus menangkan yang tidak dapat mati, dan yang dapat binasa harus menangkan yang tidak dapat binasa. Dan sesudah yang dapat di ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa dimenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati dimenangkan yang tidak dapat mati, maka kenapa firman Tuhan terus, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Inilah kemenangan yang Yesus Kristus bawakan kepada kami. Akan datang hari di mana kita akan menyatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Yesus datang dan dia memberitahukan kepada kita fakta bahwa kita semua orang dari perjanjian lama ini, mereka semua menunggu-nunggui Mesia, mereka yang percaya kepada Allah, sehingga mereka menunggui Mesia untuk datang kan. Tapi kenapa mereka menunggu-nunggui Mesia? Apakah kita menunggu-nunggui Allah kita untuk datang kembali? Jika iya, mengapa kita menunggui dia untuk kembali? Apa yang kita tunggui? Apa yang kita harapkan? Apakah Anda sedang menunggu? Kalian maunya Allah itu datang segera atau nanti? Mau sekarang atau mau nanti? Iya, uh, iya akan datang, kan? Bangsa Israel saat mereka menunggui kedatangan Yesus, mereka uh, mereka menunggui, uh, mereka mengharapkan, mengekspektasikan kedatangan, karena kehidupan mereka saat itu penuh penderitaan, dan mereka berpikir saat Allah datang, saat Mesias datang, mereka tidak perlu lagi menderita, tidak perlu lagi bersengsara. Dan itu mungkin mindset yang kita miliki hari ini. Kita memiliki saat itu mereka menginginkan liberasi dari bangsa Romawi. Dan ini semua adalah alasan pribadi dari pikiran yang ingin kabur dari realitas, dari kenyataan. Tapi apakah karena itu Yesus datang?
Dan faktanya adalah Yesus datang dan kehidupan kita masih melalui eh, banyak pencobaan. Dan Yesus lahir di kandang domba dan diletakkan di atas palungan, dan ini menunjukkan bahwa ia lahir dari keluarga yang sangat miskin, yang sangat-sangat miskin, yang um, bahkan meletakkan bayi di atas palungan, di atas tempat yang kotor, di um, tempat yang sangat-sangat kotor untuk seorang bayi, kan? Dan ia bertumbuh dewasa menjadi anak seorang tukang kayu. Tidak ada hal-hal yang istimewa, kan? Dan bahkan setelah memulai pelayanannya, ia narik-narik murid-muridnya, kan, orang-orang yang bukan orang-orang istimewa juga, kan, yang dia tarik. Dan tiba-tiba tiba-tiba dia mengakui bahwa dia datang dari atas dan kalian semua datang dari bawah. Kalian, saya berasal dari sorga dan kalian berasal dari bumi. Tapi penampakannya seperti seolah-olah dia pun lahir dari debu tanah, kan? Tapi dia mengklaim bahwa dia berasal dari sorga. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi dia juga memiliki kedagingan itu. Dia uh, dia memiliki semua uh, dia memiliki semua karakteristik manusia biasa, kan? Jadi siapa yang dapat percaya pada sosok seperti ini? Di ayat pembukaan hari ini kita baca uh, di 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan, ini bukan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi sepanjang sejarah manusia, umat manusia seringkali menciptakan dewa-dewa mereka sendiri, kan? Mereka menciptakan Allah-Allah yang mereka inginkan, Allah-Allah yang mereka perlukan menurut imajinasi dan uh, kehendak kemauan mereka sendiri. Tapi bagaimana kita dapat sampai ke surga? Tidak ada caranya untuk kita sampai ke surga. Dan mungkin kita dapat melakukan banyak sekali pekerjaan baik, tapi tidak ada cara untuk kita ke surga. Satu-satunya cara untuk manusia sampai ke surga adalah untuk surga turun kepada manusia. Dan Yesus datang sebagai tubuh yang alamiah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat um, dapat berjalan dari tubuh alamiah menjadi tubuh surgawi, dari bumi ke surga. Yesus menunjukkan bagaimana ia dapat menjemput kita dan mengangkat kita ke kerajaan surga. Yesus berkata, kamu dan saya tampak sama. Jadi bagaimana kita dapat berubah uh,
dari yang berasal dari debu menjadi kepemilikan yang di surga. Bagaimana itu dapat terjadi? Di Ibrani pasal 6 ayat 7-8, kan penetesinya mengatakan ini misterinya. Misteri yang terletak di sini, bagaimana kita mengubah kepemilikan kita dari bawah menjadi dari atas. Ibrani 6 ayat 7-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir pada pembakaran. Jadi ini berbicara soal dua akhir yang berbeda. Dari tanah yang mengisap air hujan dan jadi ada sesuatu yang di tanah dan ada sesuatu yang berasal dari langit, yaitu air hujan. Dan ini menjelaskan um, ya, ini balik lagi ke kejadian Taman Eden di Kejadian 2 ayat 5. Sebelum manusia itu diciptakan dan taman itu dibuat, dikatakan di Kejadian 2 ayat 5, Kejadian 2 ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Allah tidak mengirim uh, air hujan karena tidak ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi tidak ada juga buah, tidak ada hasil, tidak ada buah apapun. Apakah kita menerima air hujan itu hari ini? Yesus turun dari surga. Ia adalah benih yang diletakkan di tanah, dan air hujan itu menyimbolkan kasih karunia dan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi jika kita memiliki benih di tanah, dan ketika firman dan kasih karunia Tuhan itu terus menghujani tanah itu, dan tanah itu meminum air hujan itu dan menerima firman itu akan menghasilkan buah, itu akan menghasilkan perubahan. Tubuh yang alamiah, kami yang berasal dari debu tanah bumi, akan diubah menjadi tubuh surgawi. Itu adalah uh, pengubahan yang dibahas Ibrani pasal 6 ayat 7-8. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita meminum air hujan itu? Apakah kita menerima air hujan itu? Ketika Tuhan Yesus turun dari surga, apakah bangsa Israel menerima dia? Dan apakah kita sekarang menerima dia? Mungkin karena semua orang berkata, semua orang tahu itu. Tetapi jika kita sungguh-sungguh telah menerima dia sebagai uh, uh, tubuh manusia yang berasal dari bumi dapat menjadi tubuh surgawi jika kita meminum air hujan itu, yaitu firman Tuhan. Di Yeremia 5 ayat 1 dikatakan, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu. Lihatlah di sini. Apakah kita memiliki hati itu untuk mencari kebenaran, atau apakah kita nyaman dengan kehidupan kita sekarang? Kemanakah hidup kita berjalan? Apakah kita mencari Dia? Allah saat itu tidak mengirimkan air hujan karena tanah itu belum siap untuk menerima air hujan.
Di Kejadian 2 ayat 6 dikatakan kan, karena dikatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Apakah hidup kita menerima air hujan dengan dan apakah itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki arah hidup, atau apakah kita hanya hidup hidup seperti kabut? Kabut kita hidup seperti kabut yang tidak memiliki arah. Apakah kehidupan seperti itu, kehidupan dalam kebingungan seperti itu yang sudah kita miliki? Dan karena itulah Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Dan jadi Adam yang dan diciptakan dari debu tanah itu diberikan hembusan nafas kehidupan, yaitu Roh Allah. Jadi di sini terjadi suatu pengubahan karena ia menjadi suatu titik penghubung antara surga dan bumi, karena dia berasal dari bumi tetapi dia memiliki roh dari surga. Dan apa tugasnya? Ia seharusnya mengerjakan tanah, mengusahakan tanah itu dan menghasilkan buah surgawi kan? Tetapi Adam gagal karena ia mencari kehendak hawa nafsunya sendiri. Dan dengan itu ia menolak firman Tuhan. Ia gagal dan ia jatuh ke dalam tingkat dunia. Dan karena itu, maka diperlukan seorang lain. Adam diciptakan dari debu tanah, dari bumi, dari bawah. Dia diberikan kesempatan untuk menjadi titik penghubung antara surga dan bumi, tetapi ia gagal, dan sekarang seorang dari surga datang dan ia menjadi penghubungnya. Dan ia perlu menyelamatkan Adam yang jatuh ini. Dan Adam itu sekarang adalah kita, umat manusia. Karena kita yang lahir di bumi tidak memiliki harapan untuk balik ke surga, sehingga Yesus datang dan mengambil wujud manusia. Meskipun dia adalah Allah, dia datang ke dalam tingkat dunia, ke dalam tingkat maut, dan dia mengangkat kami semua dengan cara apa? Dengan kebangkitan yang mengangkat kita dan memungkinkan untuk kita menikmati dunia surga di bumi. Dan karena itu Yesus datang ke dalam bumi dari surga supaya kita dapat mengalami kebangkitan rohani itu, supaya kita tidak perlu hidup tanpa harapan di bumi karena kita lahir dari bumi dan lahir dan menjalani kehidupan yang menuju kemautan, tetapi supaya kita dapat menerima harapan surgawi dan dapat menikmati berkat-berkat surga itu di bumi. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 43. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi, jika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, jika kita menerima benih itu, dan menerima air hujan dari atas, yaitu firman Tuhan, maka ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain yang belum mengalami hal ini mungkin tidak mengerti, tapi kita akan memasuki dunia rohani,
bahkan saat kita masih di bumi. Itulah tujuan Yesus datang ke bumi dari surga. Marilah kita hidup untuk menggenapi tujuan itu dalam hidup kita. Marilah kita menerima Yesus ke dalam hati kita, supaya kita menghidupi kehidupan ini tidak menuju kematian, tapi menuju dunia surga. Dan kita dapat menikmati berkat-berkat surgawi. Apakah kalian ingat saat kalian belum menjadi percaya? Saat kalian masih saat 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 kalian melihat anggota keluarga kalian yang sudah percaya? Saya ingat ketika saya belum lahir baru dan saya melihat ibu saya. Dia sangat terdedikasi untuk ke gereja, dan saya bingung kenapa setiap hari, kenapa ada ibadah setiap hari, kenapa? Gila. Apakah kalian setuju? Apakah kalian ingat saat kalian berpikir anggota keluarga kalian, kenapa mereka berdedikasi sekali? Mereka bisa menggunakan waktu itu untuk atau uang itu untuk hal-hal lain, kan? Untuk hal-hal lain yang mungkin lebih produktif di dunia ini. Apakah kalian tahu kenapa? Dan saya sadar setelah saya lahir baru, uh, karena saya melihat hal lain, karena saya melihat hal yang lebih luar biasa di dunia rohani. Bukan suatu imajinasi, bukan suatu fantasi, tapi suatu kenyataan yang tidak berasal dari bumi, dan ada sukacita yang luar biasa yang tidak dapat saya temukan di tempat lain di bumi ini. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, jika di antara kalian yang belum mengalami hal itu, saya berdoa agar kau berikan Tuhan Yesus kesempatan untuk masuk ke dalam hatimu, dan kira kamu dapat mengalami sukacita luar biasa itu dalam kehidupanmu. Di Roma 11 ayat 17 dikatakan, di sini ayat ini membahas bagaimana kita lahir dari pohon dunia, tapi kita dipotong dan disambungkan ke pohon surgawi, yaitu Yesus Kristus. Dan saat itulah kita dapat mengambil Yesus uh, dan mengikutinya sampai ke kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 48-49 dikatakan, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari tubuh tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saat kita disambungkan kepada pohon Yesus Kristus, maka kita akan menerima gambaran dia, dan kita akan masuk ke dalam surga, kan? Jadi karya Yesus di Yesaya 64 ayat 8, Yeremia 18 ayat 4 adalah kebangkitan. Karya Yesus adalah kebangkitan yang membangkitkan kita dari kehidupan yang tidak memiliki harapan. Dan setelah kita menerima benih Kristus dan meminum air firman, kita akan memiliki harapan, dan kematian maut tidak akan menjadi akhir kita. Kita akan memiliki harapan. Dan kesimpulan, 1 Korintus 15 terus memberikan kontras antara yang berasal dari bumi dan yang berasal dari surga. Ayat 42 membahas yang tidak dapat mati dengan yang dapat mati, dan yang ditabur dalam penghinaan bangkit dalam kemuliaan, ditabur dalam kelemahan dibangkit dalam kekuatan, dan yang memiliki rupa Adam dan yang memiliki rupa Yesus. Jadi yang mana yang kalian inginkan? Apakah
Yesus lahir sebagai uh, orang yang lemah dan uh, dia mengambil ini semua. Dia mengambil rupa Adam, semua um, semua rupa awal ini supaya kita dapat menerima rupa yang dari surga. Dan saya berdoa agar kita menerima ini semua. Yesus lahir di kandang domba dan diletakkan di atas palungan. Karena itu merepresentasikan kondisi hati kita, kondisi hati dan bejana rohani kita sebelumnya. Allah berkata kepada ular kan bahwa dia akan memakan debu tanah seumur hidupnya kan. Dan manusia itu yang menjadi debu tanah, yang menjadi makanan ular itu. Tetapi Yesus menggantikan kita di mangkok itu. Kita tadinya adalah makanan ular dan kita dikalahkan, tetapi Yesus mengambil tempat kita. Dan saya berdoa pada Natal hari ini, ketika Yesus lahir di hati kita, rumah seperti apa yang menyambut dia di dalam hati kita? Apakah hati kita masih menjadi kandang domba dan palungan? Apakah Yesus akan tetap tinggal di situ? Atau apakah rumah itu menjadi tempat yang surgawi, yang indah? Apakah ada perubahan yang terjadi ketika kita sudah menerima Yesus? Daripada kita lewati 1 tahun Natal lagi dengan menyanyikan Hai Dunia Gembiralah, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, di mana kedatangan Yesus membawa perubahan ke dalam kehidupan kita, di mana Yesus tidak lagi lahir di kandang domba. Karena sekarang adalah waktunya untuk kita membangun rumah itu, dan kita tidak dapat terus-terus hanya berencana saja. Kita harus mulai membangun. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah, bagaimana dengan Natal tahun lalu? Ketika Yesus datang kepada hatimu, apakah rumahnya akan berbeda dengan hari ini? Saya akan bacakan satu pasal lagi. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kita membahaskan tentang tanah meminum air hujan dan menghasilkan buah. Buah ini ada perbedaan dari buah yang dari buah-buah yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan buah-buah yang hanya menjadi semak duri. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan seperti yang kita telah bahas, mereka yang memiliki tubuh yang dapat binasa tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bagaimana kita dapat mengubah itu? Kita harus menerima Yesus Kristus. Ia lahir ke dalam hati kita supaya nasib kita dapat berubah, supaya hati kita dapat berubah. Dunia memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal duniawi yang kita lakukan itu biasa, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan karena semua orang pun melakukan hal-hal itu. Tetapi ayat 22 dikatakan, tapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Jadi buah-buah seperti apa yang kita miliki? Mereka yang hidup di bumi, yang memiliki tubuh alamiah, hanya memiliki buah-buah dari daging. Tetapi mereka yang telah menerima Yesus dan mereka yang telah diubah untuk memiliki tubuh sorgawi, mereka akan memiliki semua buah-buah roh. Dan bagaimana hal ini, pengubahan ini dapat terjadi? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu? Sesungguhnya pengubahan ini tidak terjadi dalam sekejap mata. Tapi ini pengubahan ini terus berlanjut. Bahkan dalam kehidupan seorang pendeta ini terus terjadi. Pengubahannya terus berlangsung. Kita tahu Yesus datang untuk tujuan ini. Dan sekarang, kira ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja pengertian dalam pikiran kita, tapi kiranya perubahan ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Mau kita percaya 30, 20, 60 tahun itu tidak penting. Yang penting kita uh, terus mengikuti Yesus. Dan untuk tahun 2024 dipenuhi berkat Allah. Bahkan saat kita hidup di bumi ini, jika kita uh, uh, jika kita menjadi rohani dan mengikuti Yesus, maka kita menggenapi tujuan itu. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu karena kau telah mengirim kepada setiap kami Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus menderita segitu banyak di dalam bumi ini? Dan kami sadar karena itu supaya perubahan ini dapat terjadi. Itu supaya kami sendiri tidak dapat sampai kepada surga. Maka Engkau datang supaya kami dapat mengikutimu ke tempat dari mana Engkau berasal, itu surga. Dan kami mengucap syukur kepadamu untuk keselamatanmu. Kami mengucap syukur kepadamu karena Allah kami datang kepada kami terlebih dahulu. Karena Allah kami mengasihi kami terlebih dahulu. Karena Allah kami tidak melupakan kami dan tetapi turun kepada tempat yang paling rendah, yang paling hina untuk menjemput kami. Bapa, kami berdoa supaya Engkau mengingat setiap kami yang sedang uh, di tempat yang terendah di dalam kehidupan kita. Jenguklah dan jemputlah mereka, dan ajarlah kami untuk dapat mendedikasikan kehidupan kami kepadamu, supaya kami dapat mendedikasikan hidup kami kepadamu, dan kiranya ada buah Roh Kudus yang indah yang lahir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus dengan hati yang penuh syukur. Amin.